Malam itu, Pak Wirya, seorang kusir delman tua, masih mencari penumpang di jalan desa Waringin. Udara malam dingin menusuk dan hanya suara langkah kuda yang terdengar di jalanan sepi. Hari sudah larut. Pak Wirya mulai berpikir untuk pulang. Namun, saat melewati jalan dekat pemakaman tua, ia melihat seorang gadis berdiri di tepi jalan. Gadis itu mengenakan gaun putih panjang. Wajahnya tertunduk dan rambut panjangnya terurai hingga menutupi sebagian wajahnya. Pak Wirya merasa ragu. Siapa yang berdiri sendirian di tempat seperti ini, malam-malam begini? Namun, karena rasa iba, ia akhirnya menarik tali kekang kuda untuk menghentikan delmannya. "Nak, sudah malam. Kau mau kemana? Biar bapak antarkan," katanya ramah. Gadis itu mengangkat wajahnya perlahan. Wajahnya pucat pasi, bibirnya kebiruan, dan pandangan matanya kosong. Namun, ia hanya tersenyum tipis dan berkata lirih, "Bisa antarkan aku pulang, Pak?" Pak Wirya merasa bulu kuduknya berdiri, tapi ia mencoba mengabaikan perasaan aneh itu. "Baik, Nak, naiklah," katanya meski suaranya sedikit gemetar. Gadis itu naik ke delman dan duduk diam di kursi belakang. Pak Wirya mencambuk kudanya pelan, dan delman mulai bergerak. Namun, sepanjang perjalanan, udara terasa semakin dingin. Dan yang lebih aneh, Pak Wirya tidak mendengar suara gadis itu bernafas. Pak Wirya mencoba mengajak gadis itu berbicara. "Rumahmu di mana, Nak?" tanyanya sambil tetap fokus ke jalan. Gadis itu menjawab lirih, "Di dekat pohon besar di ujung desa." Pak Wirya tertegun. "Di ujung desa, dekat pohon besar, hanya ada kuburan tua," pikir Pak Wirya. Jantungnya mulai berdegup kencang. Namun, sebelum ia bisa berkata apa-apa, tiba-tiba bau anyir dan busuk menyeruak di dalam delman. Pak Wirya menoleh ke belakang, dan gadis itu sudah berubah. Ia tidak lagi duduk seperti sebelumnya. Sekarang, tubuhnya dibalut kain kafan kotor dan penuh tanah. Ia berubah menjadi pocong. Pak Wirya menjerit dan hampir kehilangan kendali atas kudanya. Namun, pocong itu hanya menatapnya dan berkata pelan, "Pak, aku sudah lama menunggu seseorang membawaku pulang." Pak Wirya ketakutan, tapi entah kenapa ia merasa ada kesedihan dalam suara pocong itu. Dengan tangan gemetar, ia tetap melajukan delmannya menuju pohon besar di ujung desa. Setibanya di sana, pocong itu menunduk, lalu berbisik, "Aku dikuburkan di sini, tapi tidak dengan layak." Pak Wirya terdiam. Ia menyadari bahwa pocong itu bukan hantu jahat. Mungkin ia hanya ingin ditemukan dan dimakamkan dengan benar. Keesokan harinya, Pak Wirya memberitahu warga tentang kejadian itu. Bersama sesepuh desa, mereka menggali di bawah pohon besar tersebut. Dan benar saja, mereka menemukan jasad seorang gadis yang dikuburkan secara tidak layak. Setelah diselidiki, ternyata gadis itu adalah Sari, seorang gadis desa yang hilang bertahun-tahun lalu.
Ia ternyata menjadi korban pembunuhan dan jasadnya dikuburkan secara sembarangan di tempat itu. Setelah jasadnya dipindahkan dan dikuburkan dengan layak, desa Waringin kembali tenang. Tidak ada lagi penampakan pocong di jalanan atau bau busuk yang menyelimuti malam. Pak Wirya berpikir semuanya sudah selesai. Namun, ia salah. Seminggu setelah pemakaman Sari, Pak Wirya kembali menarik dalemannya seperti biasa. Malam itu, bulan bersinar terang dan suasana desa terasa lebih hangat. Ia bahkan merasa lebih tenang, tidak lagi dihantui ketakutan. Namun, saat ia melewati jalan dekat pemakaman, angin kencang tiba-tiba berhembus, membawa serta bau melati yang menyengat. Pak Wirya menghentikan dalemannya. Hatinya mulai gelisah. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan putih berdiri di tepi jalan. Bayangan itu melayang dan wajahnya tertutup kain kapan yang sudah lusuh. Pak Wirya menelan ludah. Bukan, itu bukan Sari, gumamnya dalam hati. Karena kali ini suara yang terdengar bukan suara lembut Sari, tapi suara menggeram penuh amarah. Kalian telah menemukan Sari, tapi bagaimana denganku? Suara itu bergema di udara, dan tiba-tiba sosok itu melompat ke dalemannya. Pak Wirya menjerit. Kudanya meringkik keras, berlari liar tanpa kendali. Daleman bergetar hebat, hampir terbalik. Pak Wirya berusaha keras menarik tali kekang, tapi kudanya terus berlari, seolah-olah ketakutan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dari belakangnya terdengar suara tawa pelan yang semakin lama semakin keras. Pak Wirya jatuh pingsan. Ketika Pak Wirya sadar, ia sudah berada di rumahnya. Beberapa warga berkumpul di sekelilingnya, termasuk sesepuh desa, Mbah Karta. Pak Wirya menggigil lalu menceritakan semua yang ia alami. Mbah Karta menghela nafas panjang. Aku sudah menduga ada lebih dari satu arwah yang tidak tenang di sana, katanya. Warga desa terdiam. Jika benar ada arwah lain, berarti masih ada korban yang belum ditemukan, ucap salah satu warga. Mbah Karta kemudian mengajak beberapa warga untuk melakukan pencarian lebih lanjut di sekitar pohon besar tempat Sari ditemukan. Mereka menggali dengan hati-hati, berharap tidak menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Namun, setelah beberapa jam menggali, salah satu warga berteriak, "Mbah, kami menemukan sesuatu." Pak Wirya yang ikut menyaksikan merinding ketika melihat apa yang mereka temukan. Mereka menemukan tulang belulang lain terkubur tidak jauh dari tempat Sari ditemukan. Dan tidak hanya satu, mereka menemukan 3 jasad lain di tempat yang berbeda. Setelah diselidiki lebih lanjut, terungkap bahwa korban-korban tersebut adalah gadis-gadis desa yang menghilang beberapa tahun terakhir. Mereka semua mengalami nasib yang sama seperti Sari, diculik, dibunuh, dan dikuburkan secara sembarangan. Warga desa tak pernah menemukan siapa dalang kejahatan keji itu. Namun, satu hal yang pasti,
Sejak jasad-jasad itu ditemukan dan dikuburkan dengan layak, tidak ada lagi penampakan pocong yang mengganggu desa. Pak Wirya bisa kembali menarik dalemannya tanpa rasa takut. Namun, setiap kali ia melewati pemakaman, ia selalu berdoa dalam hati. Untuk Sari, untuk gadis-gadis yang telah pergi, dan untuk dosa-dosa kelam yang mungkin masih tersembunyi di sudut gelap desa Waringin.